Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya menyapa kembali Ibu Bapak semua yang sedang dan akan beraktivitas pada hari ini dengan segala tugas tanggung jawab masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Pagi yang indah, hari yang baru, bahkan tenaga yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas semua karunia yang Engkau berikan, pemeliharaanmu dalam tidur malam kami, dan pagi hari ini kami kembali disegarkan. Pagi ini kami mau menyerahkan akan seluruh keberadaan kami di saat kami akan mendalami firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dan doa syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasalnya yang ketiga ayat 10-14 dan penekanan pada ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Bakti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Paulus kembali memuji Timotius. Dalam suratnya yang kedua, Paulus sangat bangga melihat perkembangan Timotius di dalam pelayanannya. Paulus menyadari apa yang diajarkan, apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius, itu yang dipraktekkan oleh Timotius. Sehingga pelayanan Timotius di beberapa jemaat yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius, Timotius dapat melakukannya dengan baik. Segala sikap-sikap sekalipun dia masih muda, tetapi dia sudah tunjukkan pengabdiannya, baktinya kepada Rasul Paulus, bahwa dia sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan. Dia sudah siap untuk meninggalkan kenikmatan duniawi di masa mudanya, dan dia fokus pada pelayanan. Dan itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau bicara soal guru dan murid, ada hubungan yang begitu indah ketika sang murid mengikuti semua apa yang diajarkan oleh sang guru dan menempatkan dirinya sebagai orang yang siap dipakai untuk mewujudkan apa yang sudah dilakukan atau sudah diajarkan, sudah diteladani dari pribadi Paulus. Sehingga Timotius sebagai seorang murid atau sebagai seorang anak benar-benar dia mengambil segala sifat kebapaan, yaitu kesabaran, segala sifat tanggung jawab pelayanan, yaitu kesetiaan, ketekunan Paulus, dan sebagainya. Semua contoh yang diperlihatkan oleh Paulus kepada Timotius diikuti. Semua nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius didengar. Bukan hanya didengar, tapi juga dipraktekkan. Itu yang menjadi kebanggaan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam konteks ini, coba kita lihat dengan konteks kehidupan jemaat. Jemaat akan menjadi jemaat yang terus berkembang dikala kita semua dapat melanjutkan dan mendengar semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk apa? Bukan hanya untuk mendengarkan firman, tapi apa yang kita dengarkan dalam setiap peribadahan kita, kita lanjutkan dalam praktek sehari-hari.
Itu yang menyenangkan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi, warga jemaat, semua diikuti, yaitu bagaimana meneladani Sang Penebus, Yesus Kristus, dengan kasih-Nya kepada semua orang. Maka kita pun diajar dan diperintahkan untuk mewujudkan kasih itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan bagaimana Yesus dengan sabar terus mengajar. Yesus dengan mewujudkan kesetiaannya, ketekunannya dalam pelayanan. Maka Yesus pun bisa menunjukkan apa akhir dari seluruh pelayanan itu, yaitu sebuah sukacita. Dan kita semua terpanggil untuk melakukan itu. Sehingga Yesus melihat ibu bapa, melihat gerejanya, benar-benar sangat menyukakan gerejanya. Karena semua yang diperintahkan Yesus, semua yang diajarkan Yesus kepada kita sebagai gerejanya, kita pun dapat mewujudkan. Karena itu setiap kali ibadah akan ada perintah, akan ada pengutusan yang mengatakan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan seperti yang kamu dengar. Dan itu berarti Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan menjadi jemaat atau gereja atau anak Tuhan yang disenangi Tuhan. Karena kita mau melakukan semua perintah itu. Mari kita lanjutkan tugas kita. Kita lanjutkan pelayanan kita. Supaya kita semua benar-benar menjadi kebanggaan Kristus. Karena Kristus sudah mengajarkan, bukan saja mengajarkan, tapi meneladani. Memperlihatkan teladan dalam pelayanan. Untuk menghadirkan kasih, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, siap menderita, karena disitulah Tuhan Yesus selalu menguatkan kita semua. Selamat bekerja, jadilah pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kembali kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat Pancaran Kasih Depok, yang ada di 13 sektor pelayanan. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk sektor Getsemani. Keluarga Bapak Adrianus Pariama, keluarga Bapak Alfred Topayung, keluarga Ibu Ana Marice Timbongol Sambeka, keluarga Bapak August Velberg dan keluarga Beatrix Maria Yehosua. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga atau jemaat Tuhan yang sakit. Kami mau berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, Ibu Margareta Saerang, dan sektor Yerusalem, Ibu Lince Nentri Boru Sitinjak. Tuhan, kami serahkan orang-orang yang kami kasihi dalam pergumulan, dalam keberadaan mereka. Tuhan membungkus mereka dan memberikan kembali pemulihan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Stanford Ferdinand Pangau, keluarga Bapak Julius Ndena Mbani. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini atas segala pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Erika Tampu Bolon. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Diana Puji Lestari Purba, Saudara Washington Tarigan, anak Gwen Stefani Ena, Saudari Elviona Yulita Simarmata, Saudara Jovi Palevi, anak Nathanael Julian Lumangkun, dan Ibu Tince Boreel. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Dalam hal ini majelis jemaat
para diakan, penatua, dan para pendeta. Berkati tugas kami masing-masing, berikan hikmat, kesehatan, bahkan juga pelayanan kami diberkati Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati juga karya dan kerja kami semua. Kami mau berdoa juga pada pagi hari ini untuk pendeta ataupun para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Tuhan berkati pelayanan, keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk BPPJ, kami mau berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan Yesus berkati dalam perkembangannya, baik para guru, para murid, juga para pengurus. Tuhan berkati semuanya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk sektor Yerusalem dalam persiapan menuju bakal jemaat, lalu dilanjutkan persiapan demi persiapan dalam penantian surat keputusan Majelis Sinode untuk pembentukan panitia dalam persiapan pelembagaan jemaat-Mu. Kami serahkan semua rancangan demi rancangan kami, berkenan Tuhan urapi, sehingga semua ini boleh berjalan seturut dengan rancangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.